Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Muslimin muslimat Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur serta memuji nama Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan, memberikan banyak karunia-Nya, kasih sayang-Nya, sehingga malam hari ini Allah mudahkan setiap langkah-langkah kita, meringankan niat hati kita untuk berkumpul di salah satu rumah Allah yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan iman, memberikan tambahan kenikmatan buat kita semua untuk terus istiqomah menjalani sisa hidup kita ini, untuk terus memperbaiki diri kita, memperbanyak istighfar dan senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sisa hidup yang kita jalani ini adalah sesuatu yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat, yaitu dengan salah satu putri Umar ibn Khattab yang bernama Hafsah binti Umar. Jadi yang pertama dengan Ibunda Khadijah, kemudian yang kedua dengan Saudah binti Zam'a, yang ketiga dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian yang keempat dengan Hafsah binti Umar. Dan kemarin kita sudah membahas beberapa keutamaan dari Ibunda Hafsah. Kita akan lanjutkan di poin yang ketiga, bahwa Hafsah itu menjadi sebab turunnya surah At-Tahrim. Salah satunya adalah di ayat yang pertama itu, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardada azwajik wallahu ghafurur rahim. Firman Allah di surah At-Tahrim ayat 1, hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam As-Sahihan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kebiasaan beliau Bapak Ibu. Jadi setiap pagi habis sholat subuh itu ya, sholat subuh itu beliau keliling di rumah istrinya satu persatu dia kunjungi. Ya. Nanti diulang lagi di sore hari habis ba'da sholat asar gitu ya. Cuman ada sedikit perbedaan antara kunjungan Nabi di pagi hari dan kunjungan Nabi di sore hari untuk istri-istrinya. Jadi kalau di pagi hari itu Rasul mulai mendatangi istri beliau yang dekat dengan Masjid Nabawi. Tapi pada sore harinya itu beliau ulang lagi, namun tempat terakhir yang istri beliau kunjungi itu adalah tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di malam harinya menginap di situ. Ya, itu perbedaannya. Jadi bisa jadi di pagi hari itu bebas mana yang beliau kunjungi paling terakhir. Tapi di sore hari itu Rasul akan mengunjungi istrinya, itu yang malam harinya Rasul menginap di situ. Nah, kadang-kadang karena kesibukan Nabi, jadi Nabi itu masya Allah ya, Nabi itu apa ya, hari-harinya itu disibukkan dengan urusan yang luar biasa. Kadang-kadang ada seorang sahabat Nabi itu ingin menyembelih kambing, itu mengundang Nabi, hanya sekedar ingin ketika menyembelih itu disaksikan oleh Nabi, atau mereka minta supaya Nabi yang menyembelih. Ada juga kebiasaan sahabat Nabi seperti Anas itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong Anda datang ke rumah saya dan saya minta Anda sholat di rumah saya. Pernah begitu atau tidak? Kita datang kepada orang alim, orang berilmu, orang yang soleh, yang kita kenal kesolehannya, kemudian kita datang, Pak Kiai, bisa tidak datang ke rumah saya, tolong rumah saya itu disolati. Pernah itu? Itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu selalu minta kepada Nabi supaya rumahnya itu sering dipakai sholat oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kadang-kadang kesibukan seperti itu nanti Nabi tidak datang satu persatu. Kalau Nabi nggak datang satu persatu, itu istrinya sudah paham, oh berarti Nabi sibuk ini. Berarti nanti mereka akan kumpul bersama di rumah yang istrinya itu malam harinya menjadi jatah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di situ. Misalnya hari Senin itu jatahnya Aisyah, kok Nabi sibuk gak bisa satu persatu datangi, maka sore hari itu mereka kumpul atau malam harinya kumpul di rumah Aisyah radhiyallahu anha, 9 istrinya. Ayat ini tadi surah At-Tahrim ini di dalam As-Sahih dikatakan bahwa ketika Rasul ini mengunjungi satu persatu istrinya, itu di rumahnya Zainab binti Jahsh, Rasul pernah lama sekali di situ, sampai memicu kecemburuan istri-istrinya, dan itu dipelopori oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ini Rasul kok lama sekali, kenapa ini? Ya. Maka kemudian Aisyah ini tahu bahwa Rasulullah itu sedang disuguhi madu, minuman madu. Maka kemudian Aisyah datangi satu persatu istri Nabi.
nanti kalau Rasulullah datang ke rumahmu bilang, ya Rasulullah, mulut Anda bau. Itu sepakat itu istrinya. Maka begitu datang ke Aisyah, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini mulut Anda kok bau apa itu? Maghfir. Jadi maghfir itu satu pohon yang memang baunya itu tidak enak. Padahal minum madu, namanya minum madu itu insya Allah nggak akan membuat mulut bau. Apalagi ini mulutnya Rasulullah. Rasulullah itu masya Allah, Pak. Rasulullah itu punya kebiasaan itu bersiwak. Jadi kalau hari ini itu siwaknya pakai pasta gigi itu, Pak. Itu nggak sampai 1 pekan habis pasta giginya, betulan. Jadi Rasul itu kalau keluar rumah itu beliau gosok gigi. Nanti pulang dari bepergian masuk ke rumah gosok gigi lagi, Pak. Malam hari terbangun itu gosok gigi. Tidur lagi, bangun lagi gosok gigi lagi. Ya. Itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nanti menjelang beliau wafat itu, kan Rasul itu kan duduk di pangkuan Aisyah itu. Ya. Kemudian di pintu rumah Aisyah itu ada Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu di sakunya ada siwak. Ada siwak. Kemudian Rasul memperhatikan siwak yang ada di sakunya Abdurrahman bin Abi Bakar. Aisyah paham. Aisyah paham, ya Rasulullah, apakah Anda ingin bersih ya Pak? Rasul kemudian memberikan isyarat dengan matanya. Ini sakaratul maut, bayangkan. Sakaratul maut. Maka kemudian Aisyah minta izin untuk minta siwak yang ada di sakunya Abdurrahman itu kemudian dihaluskan sama Aisyah, dihaluskan dengan mulutnya, kemudian digosokkan gigi Nabi Muhammad SAW. Maka ini ada kaidah bahwa orang yang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya, Pak. Orang yang suka baca Quran, ya, semangat baca Al-Quran, maka insya Allah meninggalnya juga waktu membaca Al-Quran. Orang yang senang tahajud, bangun malam, maka insya Allah akan wafatkan dia dalam keadaan tahajud. Ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kuatkan. Sebaliknya, Pak, orang suka main judi, ya, banting kartu gitu. Ya. Kalau dia nggak segera bertobat, ya matinya pas banting kartu. Kebiasaan minum khamar, maka matinya ya nggak jauh dari itu, Pak. Ya, jadi orang mati itu sesuai dengan apa yang dia cintai. Kembali lagi ke tadi. Satu persatu itu istrinya mengatakan, ya Rasulullah, mulut Anda bau. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah minum madu, mengharamkan madu. Padahal madu itu hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Saya tidak akan minum madu, kata Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, ya, wahai Muhammad, mengapa kamu mengharamkan apa yang aku halalkan hanya untuk menyenangkan istri-istrimu? Ya, tegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ayat ini, ada riwayat lain tentang asbab nuzul ayat ini turun. Salah satunya dari Imam An-Nasa'i dan Imam Hakim menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ini suatu hari bertemu dengan Hafsah, dan Hafsah ini mengeluhkan bahwa beliau ini sakit. Kemudian Hafsah ini minta izin sama Nabi, ya Rasulullah, boleh enggak kalau saya ini pulang ke rumah orang tuaku agar aku bisa dirawat sama orang tuaku? Maka diizinkan sama Nabi. Begitu rumah Hafsah ini kosong, ya, qadarullah, Ummu Walad, kemarin sudah kita bahas,
Maria Il-Qibtiyah. Itu salah satu budak yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu kirim surat sama Raja Mesir, mengajak Raja Mesir itu masuk Islam. Tapi Raja Mesir ini belum berkenan, belum mau masuk Islam, tapi beliau menghadiahkan salah satu budaknya, seorang wanita namanya Maria Il-Qibtiyah, dihadiahkan kepada Nabi. Ini statusnya budak. Jadi sebutannya adalah Ummu Walad. Jadi kalau budak ini kemudian digauli oleh tuannya, maka status budaknya ini hilang, jadi orang merdeka. Ya, ini boleh di zaman dulu. Nah, ternyata Maria Il-Qibtiyah ini kemudian mengunjungi Nabi di rumahnya Hafsah binti Umar. Yang ini membuat Hafsah marah sekali. Ya. Kemudian karena marah ini Rasul sempat minta maafkan saya. Ya, maafkan saya. Tolong maafkan saya. Dan tolong jangan kau ceritakan ini kepada siapapun. Hanya engkau dan aku. Nah, ternyata Hafsah ini cerita sama Aisyah. Kemudian Nabi mengatakan bahwa mulai hari ini saya haramkan Maria Il-Qibtiyah itu untuk. Maka turun ayat tadi. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuhaduma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya. Kemudian ada ulama yang lain mengatakan bahwa dua-duanya itu benar. Jadi asbabun nuzul itu dua-duanya benar, dan mungkin itu adalah sesuatu yang bersambung. Sebab di waktu yang sama sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tadi. Ya, maka ini salah satu keutamaan Hafsah bahwa surah At-Tahrim ayat 1 ini diturunkan berkaitan dengan beliau. Kemudian keutamaan yang keempat, Nabi Muhammad SAW itu pernah mentalak Hafsah, lalu rujuk kembali, dan Hafsah diberikan kabar gembira menjadi istri Nabi Muhammad SAW di surga. Jadi Hafsah itu pernah mau dicerai sama Nabi, ya, ditalak, tapi kemudian rujuk kembali. Kemudian yang kelima, Hafsah adalah wanita yang dikenal rajin beribadah, rajin sholat malam, dan rajin berpuasa di siang harinya. Dalam hadis dari Anas bin Malik dan Qais bin Zaid, Rasul SAW bersabda, Jibril berkata kepadaku, kembalilah, rujuklah kepada Hafsah, kata Jibril, karena ia adalah wanita yang rajin puasa, rajin sholat malam, dan ia akan menjadi istrimu di surga. Jadi beberapa sebab kenapa Rasul ini diberikan anjuran, diberikan motivasi untuk rujuk kembali dengan Hafsah adalah karena Hafsah itu wanita yang sangat rajin beribadah, ya, yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Kemudian keutamaan yang keenam, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, Hafsah itu tetap dikenal rajin dalam ibadah, termasuk juga rajin bersedekah pada fakir miskin yang membutuhkan. Ia juga sering jadi tempat bertanya para sahabat lainnya. Al-Quran yang telah dikumpulkan berawal dari masa Abu Bakar, lalu berpindah kepada Umar, lalu setelah bapaknya wafat, Al-Quran tersebut berpindah pada Hafsah. Ya, jadi dulu sebelum Al-Quran itu dibuat mushaf seperti hari ini, ya, dulu modelnya dikumpulin gitu Pak, lewat kulit-kulit, tulang-tulang itu. Ya. Itu kemudian dirawat sama Abu Bakar, kemudian setelah Abu Bakar meninggal itu diserahkan kepada Umar, ya,
Setelah Umar meninggal, maka Al-Quran yang tersebar itu dibawa oleh Hafsah binti Umar. Sampai kemudian di zaman Utsman, itu kemudian Utsman membuat 6 mushaf, kemudian 1 diletakkan di kota Madinah, kemudian 5 lainnya itu dibagi di negeri-negeri muslimin. Itu sejarah mushaf di tangan Utsman bin Affan. Hafsah binti Umar meninggal dunia di tahun 45 Hijriah pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang menyolatkannya ketika meninggal dunia adalah Marwan bin Al-Hakam yang menjabat di Madinah ketika itu sebagai gubernur. Yang menurunkan jenazahnya di dalam kubur ketika itu adalah sebuah saudaranya, yaitu Abdullah bin Umar dan Asim bin Umar. Juga putra-putra dari Ibnu Umar, yaitu Salim, Abdullah dan Hamzah. Ya. Itu beberapa keutamaan Hafsah binti Umar. Kemudian setelah perang Badar itu terjadi peristiwa yang penting juga, sebagaimana diriwayatkan di dalam riwayat yang sahih tentang pernikahan antara Ali bin Abi Thalib dengan putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Fatimah bintu Rasulullah SAW. Dari sahabat Buraidah bin Hasib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa khataba Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma Fatimah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha saghiratun fa khatabaha Aliyya fa zawwajaha minhu. Abi Bakar dan Umar, kata beliau, pernah melamar Fatimah. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Kata Rasul, Fatimah masih kecil. Ya, kata Rasul ketika Abu Bakar, Umar datang kepada Nabi melamar Fatimah, Rasul mengatakan Fatimah masih kecil. Kemudian Ali melamarnya, lalu Nabi SAW menikahkannya dengan Fatimah. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Su'aib Al-Arnaud dan Imam Al-Albani. Kisah mengenai Fatimah radhiyallahu anha yang diam-diam telah jatuh cinta kepada sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib sebelum mereka menikah. Ini ada suatu pertanyaan. Jadi ada cerita yang mungkin sering kita dengar bahwa sebelum mereka menikah ini Fatimah itu diam-diam mencintai Ali. Ya. Namun ia sangat menjaga cintanya hingga bahkan setan pun tidak tahu. Ya. Maka kisah ini ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Beliau kemudian mengatakan riwayat seperti itu tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab sahih. Tidak kami jumpai dalam referensi yang kami miliki, kata beliau. Karena itu sebagai nasihat kepada kaum muslimin terkait berita yang lalu lalang di sekitar kita, baik melalui dunia maya maupun SMS, hendaknya kita bersikap hati-hati dan tidak mudah percaya, kata beliau. Bila perlu, ketika kita mendapatkan sebuah riwayat tentang amalan atau kisah atau apapun bentuknya, kita bisa meminta teks Arabnya, kata beliau. Dan jangan percaya dengan penyebutan hadis riwayat ini, riwayat ini. Ya. Kadang-kadang, mohon maaf, ya, ada orang yang supaya kisahnya itu menjadi kisah yang didengar, mereka tambah-tambahin. Ya, hadis riwayat ini, padahal itu tidak ada. Ya, walau apakah mereka memang sengaja berbohong atau berdusta, atau karena mereka tidak tahu. Ya. Maka kata beliau, dengan itu kita bisa menimbang kisah-kisah yang kita dengar itu
apakah sanadnya baik, ya, diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang kemudian nyambung ke Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada riwayat dari Al-Haris dari Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan Abu Bakar dan Umar pernah melamar Fatimah. Mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW, namun Rasulullah SAW tidak menerima lamaran tersebut. Umar pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali, engkau yang layak menjadi suaminya," kata Umar. Apa kata Ali? "Wahai Umar, aku tidak punya apa-apa selain baju besi yang sedang aku gadaikan." Jadi Ali ini merasa tidak punya mahar untuk diberikan kepada Fatimah. Kata beliau, "Saya ini hanya punya baju besi dan baju besi itu saya gadaikan." Kemudian Rasulullah SAW menikahkan Ali dengan Fatimah. Ketika berita pernikahan ini sampai kepada Fatimah, Fatimah menangis. Rasulullah SAW kemudian menemui Fatimah dan menanyakan, "Apa yang membuat kamu menangis, wahai Fatimah?" "Demi Allah," kata Nabi, "aku telah menikahkan kamu dengan orang yang lebih pandai, orang yang lebih lembut dan lebih awal masuk Islam." Ya, jadi kemarin kalau kita membahas tentang as-sabiqun al-awwalun, ya, ada laki-laki dewasa di kalangan orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam, yaitu Abu Bakar. Ada kalangan anak kecil dari kalangan orang Quraisy yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak Zaid bin Harits, ya. Dan Ali ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ada yang mengatakan beliau masuk Islam di usia 8 tahun. Ya, masuk Islam di usia 8 tahun. Berkenaan dengan hadis tadi, kata beliau, cerita ini tidak disebutkan derajat kesahihannya. Sementara riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk menikahkan Ali dan Fatimah dengan mahar 400 dirham. Para ulama di antara Ibnu Jauzi dan Imam Adz-Dzahabi menilai bahwa hadis ini adalah hadis palsu. Ya, jadi memang riwayat tentang pernikahan Ali ini tidaklah banyak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali menikah dengan Fatimah itu ketika beliau berusia 22 tahun. Sementara Fatimah usianya 15 tahun. Usianya 15 tahun. Ada riwayat lain tentang pernikahan Ali dan Fatimah, yaitu riwayat dialog antara Ali dengan mantan budaknya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Sirah Nabawiyah dan Imam Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail dari Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Aku ini ingin melamar Fatimah, lalu mantan budakku menyampaikan kepadaku, 'Tahukah kamu bahwa Fatimah telah dilamar?' Kata Ali, 'Saya tidak tahu.' 'Dia telah dilamar. Mengapa kamu tidak segera datang menemui Nabi Muhammad SAW agar Fatimah dinikahkan denganmu, wahai Ali?' Jelas mantan budaknya. Kemudian Ali mengatakan, 'Aku tidak punya apa-apa untuk melamarnya.' Kemudian budaknya mengatakan, 'Kalau kamu datang ke Rasul SAW, beliau akan menikahkanmu dengan Fatimah.' Dia terus memberikan semangat kepada Ali sampai kemudian Ali mendatangi Rasul SAW. Ketika aku duduk di depan beliau, aku hanya bisa terdiam. Demi Allah, aku tidak bisa bicara apapun karena aku melihat wibawa Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Nabi bertanya, kamu datang untuk apa wahai Ali? Kamu punya kebutuhan apa? Kata Nabi Muhammad SAW, Ali hanya bisa diam. Beliau kemudian bertanya lagi, kamu datang untuk melamar Fatimah wahai Ali? Kemudian Ali menjawab, iya benar wahai Rasul. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya, kamu punya sesuatu yang bisa kamu jadikan mahar? Ini pertanyaan Rasul kepada Ali. Ali kemudian menjawab, saya enggak punya wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, bagaimana dengan tameng yang pernah aku berikan kepadamu? Demi Allah, itu hanya Hutaimiyah wahai Rasul. Nilainya tidak lebih dari 4 dirham. 4 dirham itu kira-kira sekitar 300.000 gitu. Jadi Rasul pernah memberikan hadiah tameng, dan maksud Rasul, kamu jadikan mahar untuk tameng itu. Tapi kata Ali, ya Rasulullah, harganya itu tidak lebih dari 4 dirham. Nabi Muhammad SAW kemudian menikahkan Ali dengan Fatimah dengan mahar tameng tadi, yang harganya hanya 4 dirham. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya anak perempuan, ingin menikahkan anak perempuan kita, maka ini menjadi kaidah. Jangan sampai kita memberatkan pihak laki-laki, minta mahar yang lebih. Tapi sebaliknya, kalau kita punya anak laki-laki, maka berikan motivasi kepada anak laki-laki dan berikan mahar yang terbaik untuk calon istrimu itu. Bisa dipahami ya Pak ya? Jadi kalau kita punya anak perempuan, jangan membebani calon menantu kita dengan mahar yang tinggi. Tapi kalau kita punya anak laki-laki, maka berikan tantangan, berikan mahar yang terbaik untuk calon istrimu. Itu begitu Islam. Kemudian kata Ali, aku menikahi Fatimah. Aku berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, izinkan aku menemui Fatimah. Kata Rasul, berikan mahar itu kepadanya. Jawab Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa kisah tentang pernikahan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarkah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami? Jadi memang ada riwayat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melarang Ali untuk menikah lagi. Cuma yang perlu kita garis bawahi bahwa poligami itu dibolehkan di dalam Islam. Jadi seorang laki-laki itu boleh menikahi 4 orang istri itu maksimal. Tentu ada syarat-syaratnya, Pak. Tolong syarat-syaratnya dipelajari dengan sungguh-sungguh. Salah satunya adalah adil. Jangan sampai keinginan kita untuk menikah lagi itu kemudian mengesampingkan syarat-syaratnya. Syaratnya berat. Maka tolong dipelajari. Oleh karenanya, ini penting buat kita bahwa poligami itu sesuatu yang dibolehkan di dalam syariat ini. Jangan sampai kemudian syariat yang mulia ini menjadi bahan olok-olok kita. Menjadi bahan olok-olok kita, atau bahkan kita menolak syariat itu dan menganggap poligami itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Sebagian orang yang menolak syariat poligami itu seringkali berdalil dengan kisah ini, yang menolak poligami, bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak melakukan poligami selama hidup bersama Fatimah radhiyallahu anha. Bahkan mereka mengatakan bahwa dari Nabi Muhammad SAW
wasallam sebenarnya beliau ini melarang poligami sebagaimana beliau melarang Ali bin Abi Thalib untuk berpoligami. Padahal kalau kita membaca sirah itu, larangan Nabi yang pernah saya baca itu khusus untuk Ali bin Abi Thalib. Untuk sahabat yang lain saya belum pernah mendengar. Misalnya, wahai Abu Bakar, kamu jangan berpoligami, saya belum pernah mendengar. Tapi yang pernah saya dengar adalah larangan Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib untuk menikah kembali. Ya. Kemudian kisah ini dalam satu kesempatan Syekh Mansur Hasan Al-Salman ditanya, apakah benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu melarang Ali untuk menikah lagi setelah memiliki istri yaitu Fatimah binti Rasulullah SAW, dan apakah itu berarti Nabi Muhammad SAW melarang poligami? Maka beliau memberikan jawabannya. Kata beliau, kisah yang dimaksud itu adalah kisah yang sahih, diriwayatkan di dalam As-Sahihan dari Miswar bin Makramah bahwa Nabi Muhammad SAW berkhutbah di atas mimbarnya. Kata beliau, sesungguhnya Hisam bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan Ali bin Abi Thalib, namun aku tidak mengizinkannya. Aku tidak mengizinkannya. 3 kali Nabi sampaikan itu. Kecuali jika ia menginginkan Ali bin Abi Thalib menceraikan putriku, baru menikahi putri mereka. Karena putriku adalah bagian dariku. Apa yang meragukannya itu membuatku ragu. Apa yang mengganggunya itu membuatku terganggu. Dalam riwayat lain, kata Nabi, sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, tetapi demi Allah tidak akan bersatu putri Nabi Muhammad SAW dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Ini Masya Allah. Jadi peristiwa ini itu kurang lebih tidak jauh dari terjadinya perang Badar. Dan Al-Hisam bin Mughirah ini adalah orang yang dulu memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi khawatir ini pernikahan dengan putri Al-Hisam bin Mughirah ini akan menjadi sesuatu fitnah. Ya. Karena namanya orang. Ya. Akan menjadi bahan pembicaraan. Ini kok putri Nabi putri Nabi ini itu dimadu dengan putrinya musuhnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang menjadi sebab kenapa Rasulullah SAW ini itu melarang Ali bin Abi Thalib untuk menikah dengan putrinya tadi siapa? Al-Hisam bin Mughirah. Ini salah satu sepupunya Abu Jahal. Ya, sepupunya Abu Jahal. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa yang mau dinikahkan dengan Ali itu adalah putrinya Abu Jahal. Itu di riwayat yang lain. Maka Rasul mengatakan tidak mungkin ya putri dari musuh Allah itu berada satu tempat selama-lamanya dengan keluarga itu, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kesimpulannya adalah bahwa poligami itu dibolehkan, bahkan dianjurkan di dalam syariat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum ala tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum min nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu.
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan, ya, perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ya, jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa dianjurkannya seseorang ini berpoligami, tentu dengan syarat-syarat yang berat pastinya, ya, dan itu harus kita pelajari. Kemudian Syekh Mansur Hasan menjelaskan kerancuan pendalilan dengan kisah Ali bin Abi Thalib tersebut. Beliau mengatakan, adapun kisah Ali dan Fatimah, Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya untuk berpoligami. Keputusan Nabi Muhammad SAW melarang poligami bagi Ali tersebut adalah karena beliau sebagai wali bagi Ali, bukan karena hal tersebut disyariatkan. Oleh karena itu, Nabi bersabda, sungguh aku tidak mengharamkan yang halal, tapi demi Allah tidak akan bersatu putri Nabi Muhammad SAW, putri Rasul SAW dengan putri dari musuh Allah dalam satu tempat selama-lamanya. Beliau juga melanjutkan, dalam kisah ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang halal adalah apa yang Allah halalkan, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan, dan bahwasanya poligami itu halal. Namun beliau melarang Ali memilih putrinya Hisam bin Al-Mughirah sebagai istri keduanya, ya. Sebagaimana diketahui bahwa Al-Hisam bin Al-Mughirah atau Abu Jahal adalah tokoh Quraisy yang sangat keras dan keji memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Sudah Isya belum, Pak? Belum. Kemudian kita akan membahas sedikit bagaimana tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Dikatakan oleh Imam Al-Muzani rahimahullahu taala, beliau berkata, wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, fa huwa afdalul khalqi wa ahyuhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan tentang keutamaan khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abi Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik dan terpilih sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau menyebutkan urutannya. Yang kedua adalah Umar atau Al-Faruq. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Muzani bahwa keduanya adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang bersebelahan kuburnya. Kemudian kita sebutkan yang ketiga adalah Dzun Nurain, pemilik dua cahaya, yaitu Utsman bin Affan. Kemudian setelahnya adalah pemilik kemuliaan dan ketakwaan, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka berempat, ya. Jadi ini beberapa kisah tentang pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pernikahan ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita semua betapa sederhananya pernikahan mereka. Ya, jadi pernikahan itu jangan dipersulit, ya, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Artinya jangan kita memberatkan sesuatu sehingga kemudian itu menghalangi syariat itu berjalan. Misalnya seseorang yang kemudian sudah sampai umurnya belum berani menikah gara-gara dia khawatir tidak bisa memberikan mahar yang layak untuk istrinya, ya. Makanya tolong dipermudah bagi Bapak Ibu yang memiliki putri, kemudian bagi yang laki-laki diberikan motivasinya, ayo nak, berikan mahar yang terbaik kalau kamu mampu, ya. Itu sebagian dari pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan
antara Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang berkah bagi kita semua. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum